Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, kembali lagi bersama saya Ika Dahniar di podcast Teras Moderasi, ruang bicara penuh makna seputar kegiatan dan inspirasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang pelayanan haji dan umroh yang saat ini sedang dalam masa transisi ya, perubahan dari Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji. Oleh karena itu, sudah hadir bersama saya narasumber kita. Beliau adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, sekaligus juga pelaksana tugas Kepala Seksi Pelayanan Haji dan Umroh. Beliau adalah Bapak Bambang Hadi Suprapto, Sarjana Agama Magister Manajemen. Assalamualaikum Bapak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Teras Moderasi Bapak. Iya. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat juga ya Mbak. Alhamdulillah sehat Bapak. Oke, baik, kita membahas tentang pelayanan haji dan umroh. Beberapa waktu lalu pelayanan haji dan umroh terpadu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan sudah diresmikan. Iya. Bahkan diresmikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Nah, boleh Bapak jelaskan terkait layanan apa saja yang disediakan oleh PLHUT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan? Ya, terima kasih Mbak Ika. Jadi PLHUT ini memang sudah diresmikan oleh Pak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada tanggal 18 November 2025 kemarin. Alhamdulillah sudah beroperasi, sudah disediakan layanan terkait dengan pelaksanaan haji di tahun utamanya di tahun 2025 ini. Terkait dengan apa saja yang bisa dilayani di PLHUT ini konsepnya adalah one stop service, artinya semua jenis pelayanan itu harapannya bisa terlayani di satu tempat, tidak berpindah-pindah ke tempat yang lain. Jadi harapannya masyarakat bisa mengurus terkait dengan haji ini di satu tempat, mulai dari pendaftaran, kemudian berikutnya terkait juga mungkin pembatalan, itu bisa dilakukan di kantor PLHUT ini. Oleh karena itu, kita juga nanti akan bekerja sama dengan pihak perbankan dalam hal ini, penerima setoran dari jamaah haji, sehingga ketika masyarakat akan mendaftarkan haji, cukup di gedung PLHUT itu termasuk setoran awalnya bisa dilakukan di gedung PLHUT. Jadi harapannya dengan diresmikannya gedung PLHUT ini, maka pelayanan terhadap masyarakat lebih bisa maksimal, lebih nyaman karena gedungnya juga cukup representatif, baru, kemudian ber-AC, lebih nyaman, sehingga masyarakat akan bisa lebih mendapatkan layanan dari Kementerian Agama di PLHUT ini lebih maksimal. Harapannya kemudian kita bisa memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya yang akan mengurus terkait dengan pendaftaran, kemudian pembatalan haji, termasuk di dalamnya bimbingan manasik haji, ini juga bisa dilakukan di gedung PLHUT ini. Karena di atas itu ada aula yang bisa dimanfaatkan untuk bimbingan manasik haji. Dan juga kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya terkait dengan kegiatan pasporing, insya Allah juga bisa dilaksanakan di aula ini dengan kerjasama dengan pihak imigrasi dari Ponorogo, kemudian kita undang sehingga bisa masyarakat bisa akan lebih memudahkan di dalam pengurusan baik pendaftaran maupun pasporing dan lain sebagainya.
Jadi harapannya dengan gedung yang baru, dengan fasilitas yang baru, bisa dimanfaatkan khususnya di masyarakat di Kabupaten Pacitan untuk mengurus terkait dengan pelayanan haji di Kabupaten Pacitan. Oke, jadi tadi one stop service. Iya, Jadi nggih. dari satu layanan. Jadi Jadi PLHUT satu ini layanan. menyediakan layanan yang memang Iya, dibutuhkan, nggih. mulai dari pendaftaran, Mhm. kemudian juga pelimpahan porsi, Iya, sampai juga pembatalan. iya, Kemudian tadi bekerja sama dengan berbagai pihak ya Bapak, ada iya, dari Imigrasi Ponorogo, kemudian dari bank berarti juga dari bekerja sama. perbankan, iya. Cuma Oke. memang saat ini masih tahap kita bekerja sama dengan bank. Nanti kita sudah menyiapkan space tempatnya dari perbankan sehingga bisa berkantor di gedung BLHUT. Berarti dengan PLHUT, Pelayanan Haji Umroh Terpadu, memang layanannya terpusat. Ya, Berusaha untuk memudahkan masyarakat, apalagi untuk ibadah haji dan umroh. insya Allah. Amin. Kemudian Pak Bambang, untuk transisi dari Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji. Nah, boleh dijelaskan Bapak untuk prosesnya dan mungkin dampaknya bagi masyarakat seperti apa? Ya, terima kasih. Kemudian dengan terbitnya undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 sebagai penyempurnaan Undang-Undang 8 Tahun 2019 memang sudah mengatur bahwa Kementerian Agama ini dalam hal ini di seksi haji dan umroh kemudian akan berpindah ke Kementerian Haji dan Kementerian Umroh. Tentu saja terkait dengan masa transisi ini, terkait dengan aset, ya, terkait dengan gedung, bangunan, tanah, termasuk di dalamnya meubiler yang ada di dalamnya, tentu saja akan berpindah dari Kementerian Agama, akan berpindah di aset itu ke Kementerian Haji dan Umroh. Termasuk di dalamnya adalah SDM, tenaga yang ada di dalamnya. Tenaga yang selama ini membidangi mengurusi haji di Kementerian Agama, tentu saja nanti ke depan akan beralih di Kementerian Haji dan Umroh. Saat ini memang masih sekitar transisi, jadi membutuhkan waktu ya sekitar 2-3 bulan ke depan mungkin harapannya sudah bisa beralih dari sisi aset maupun dari sisi SDM. Tapi yang terpenting bahwa meskipun saat ini masih dalam masa transisi, tapi pelayanan terhadap pelaksanaan ibadah haji ini tidak terganggu. Jadi pelaksanaan baik terkait dengan pendaftaran atau pembatalan, kemudian persiapan-persiapan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026, insya Allah tidak terganggu. Jadi bisa berjalan meskipun satu sisi ada transisi peralihan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji, tapi sisi yang lain tenaga di teman-teman yang mengurusi haji insya Allah bisa mengkondisikan terkait dengan persiapan pelaksanaan haji di tahun 2026. Jadi yang terpenting bahwa seluruh pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan haji ini tidak terganggu. Ya, jadi perlu disampaikan ya kepada masyarakat bahwa meskipun terdapat transisi dari Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji, tidak akan merubah pelayanan Iya. ataupun mungkin prosedurnya. Jadi bagi masyarakat yang mungkin akan melaksanakan haji atau juga mungkin masih baru mendaftar, tetap Bisa pelayanan haji dilayani. umrah ya tetap dilayani seperti biasa. Seperti Bahkan juga biasa. tadi SDM-nya dari staf mungkin yang sudah melayani dari pelayanan haji umroh tetap nanti akan dialihkan di Kementerian Haji. Iya, Berarti betul. dari kualitas insya Allah tidak ada perubahan nih Tidak ada Bapak. perubahan. Yang Bahkan membidangi juga mungkin ada penambahan, ada mungkin ke penambahan. depan. Oke. Berarti dari SDM tidak ada perubahan, berarti dari kualitasnya juga insya Allah tetap seperti sebelumnya atau bahkan lebih baik dengan terfokusnya menjadi Kementerian Haji. Baik Bapak, untuk selanjutnya
terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Penyelenggara Haji dan Umroh yang telah disahkan. Nah, perlu diketahui mungkin bagi masyarakat apa saja perubahan penting yang terdapat pada undang-undang tersebut. Boleh dijelaskan, Bapak? Ya, jadi di undang-undang yang baru di nomor 14 tahun 2025 sebagai penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya 18 tahun 2008 tahun 2019. Yang pertama tentu saja dari sisi kelembagaannya. Jadi kalau di undang-undang yang lama itu kan berbentuk badan penyelenggaraan ibadah haji. Nah, di undang-undang yang baru ini sudah menjadi kementerian. Jadi berubah dari sisi kelembagaan menjadi sebuah kementerian, yakni Kementerian Haji dan Umroh. Tentu saja kapasitas badan dan kemudian kementerian sangat berbeda, sangat berbeda. Karena memang dari pemerintah Arab Saudi ini menginginkan haji ini tidak hanya diurus di setingkat badan, tapi menginginkan dari pemerintah Arab Saudi bahwa ibadah haji ini diurus oleh sebuah kementerian. Itu kelebihan yang pertama. Jadi tentu saja dari sisi kelembagaannya lebih representatif karena diurusi oleh sebuah kementerian. Kemudian berikutnya terkait dengan masa tunggu ya, masa tunggu jamaah. Jadi masa tunggu di undang-undang yang lama itu memang yang masa tunggu di waiting list ya, khususnya di Jawa Timur itu cukup panjang sekitar 34 tahun. Nah, kemudian di undang-undang yang baru ini masa tunggu dari jamaah itu sekitar 26 tahun. Karena perhitungan kalau yang lama itu menghitungnya berdasarkan jumlah penduduk. Tapi kalau yang di undang-undang yang baru ini berdasarkan masa tunggu atau waiting list. Sehingga di Jawa Timur ini ada kuota tambahan yang luar biasa karena ada sekitar tahun ini sekitar tambahannya sekitar 7.000 jamaah haji tambahan untuk Jawa Timur. Tentu saja di daerah lain karena pola masa tunggu ini berbeda, berubah. Tentu saja ada di Jawa Barat katakanlah itu juga akan mengalami penambahan waiting list. Sementara di Jawa Timur ada peningkatan. Itu jadi satu sisi ada peningkatan, satu sisi pengurangan. Ini karena memang lebih adil saya kira karena dibuat sama rata di seluruh Indonesia, masa tunggunya itu sekitar 26 tahun. Sehingga harapannya masyarakat bisa akan lebih mendapatkan keadilan ya, akan bisa lebih cepat berangkatnya. Kemudian berikutnya ada umroh mandiri saat ini. Jadi bisa masyarakat itu menjalankan ibadah umroh tidak lewat PPIU. Jadi tidak lewat penyelenggara ibadah umroh tapi bisa mandiri. Ini memang sudah difasilitasi oleh pemerintah, dipersilahkan kepada masyarakat yang ingin menjalankan ibadah umroh secara mandiri. Artinya mandiri itu ya mungkin membeli tiket perjalanan dan pulang sendiri. Ya. Kemudian ketika nanti di sana pesan penginapan hotel tersendiri, berapa waktu yang diperlukan dan lain sebagainya bisa memperhitungkan sendiri berdasarkan budget masing-masing. Artinya diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan umroh secara mandiri. Kemudian berikutnya juga terkait dengan usia jamaah haji. Kalau yang lama itu kan usia 18 tahun, saat ini usia 13 tahun sudah bisa menjalankan ibadah haji. Kemudian untuk daftar hajinya umur 12 tahun sudah bisa mendaftar ibadah haji. Kemudian berikutnya perbedaan undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru 14 2025 ini terkait dengan penundaan jamaah haji. Jadi penundaan jamaah haji itu maksimal 5 kali. Kalau lebih dari 5 kali maka
kuota itu bisa dialihkan atau dibatalkan atau batal. Artinya ketika masyarakat kemudian menunda keberangkatan lebih dari 5 kali, itu maka kalau tidak dialihkan akan batal kuotanya, kuotanya akan hilang. Tapi kemudian uangnya bisa ditarik kembali. Ini di undang-undang yang baru. Di undang-undang lama tidak dibatasi, jadi kapan saja bisa penunda, tahun ini mungkin tidak berangkat, ditunda tahun depan tidak berangkat, begitu seterusnya. Sampai 5 kali. Tapi di undang-undang yang baru ini memang dibatasi maksimal 5 kali penundaan, maka dia harus berangkat. Kemudian berikutnya juga persyaratan pemberangkatan haji itu kalau sudah haji dibatasi di undang-undang yang baru ini 18 tahun. Kalau yang undang-undang lama kan 10 tahun. Jadi 10 tahun sejak pemberangkatan haji itu baru bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, untuk saat ini, untuk tahun ini mulai tahun 2026 ini 18 tahun. Lebih lama berarti. Lebih lama karena ya pemerintah mempertimbangkan waiting list masa tunggu yang cukup lama itu kemudian dikurangi. Jamaah kewajiban ibadah haji itu kan hanya setahun sekali sebetulnya. Yang kedua menjadi sunnah dan lain sebagainya. Tapi karena banyak masyarakat yang biasanya ketika sudah haji itu kepingin yang kedua, yang ketiga dan lain seterusnya. Iya, katanya kangen, Pak. Katanya kangen. Nah, ini untuk pembatasan para jamaah agar harapannya seluruh masyarakat Muslim itu kewajibannya meskipun sekali itu bisa ditunaikan. Ya, jadi ini ada di undang-undang baru, maka kalau belum 18 tahun belum bisa berangkat melaksanakan haji yang lagi. Tadi dari 34 tahun ke 26, berarti lumayan ya Pak, ini ada pengurangan, Ya, termasuk luar biasa. saya ini. Pengaruhnya di Jawa Timur, insya Allah luar biasa. Semoga bisa mendaftar haji. Amin, amin. Amin. Kemudian tadi juga ada perubahan terkait usia yang mendaftar haji. Terus kemudian untuk yang mandiri, berangkat umroh mandiri. Jadi masyarakat apabila ingin berangkat umroh mandiri sekarang dilegalkan atau diperbolehkan oleh negara. Nah, boleh nggak Bapak memberikan pesan mungkin kan, karena kalau mandiri itu ya kita berarti tidak ikut lembaga yang mungkin sudah terpercaya seperti itu. Nah, mungkin bagi masyarakat lebih waspada terhadap mungkin beberapa oknum mungkin yang bisa memanfaatkan situasi seperti ini. Iya, jadi memang kelebihan dan kekurangan itu pasti akan ada. Jadi mungkin yang sudah pernah melaksanakan umroh itu mungkin karena sudah pernah ke sana, sudah tahu situasinya, itu mungkin bisa melaksanakan umroh berikutnya itu mandiri. Tapi bagi masyarakat yang memang belum pernah sama sekali, maka kami menyarankan untuk ikut biro-biro yang sudah melaksanakan umroh. Ini karena untuk menjaga agar ya harapannya aman di sana, karena di negeri orang dan kemudian bahasanya juga berbeda, budayanya juga berbeda. Oleh karena itu kalau mungkin yang kedua itu mungkin sudah punya pengalaman dan lain sebagainya, tentu umroh mandiri menjadi solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Tapi bagi pemula saya menyarankan untuk mengikuti biro-biro yang sudah menjalankan melaksanakan ibadah, menyediakan layanan untuk ibadah umroh. Saya kira itu. Jadi dan juga kalau umroh mandiri ini dari sisi keamanan, dari sisi pembelaan terhadap negara, terhadap itu kan lemah karena mandiri kadang-kadang berapa hari di sana tidak dilaporkan dan lain sebagainya, sehingga dari pantauan dari pemerintah tentu saja kurang tidak maksimal. Tidak maksimal. Beda dengan mengikuti mungkin dari lembaga yang sudah resmi. Betul. Jadi ini memberikan kemudahan, tetapi juga tetap harus diwaspadai oleh masyarakat, apalagi yang memang belum pernah melaksanakan umroh sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk
peraturan terkait BPJS Mhm, Kesehatan. iya, Nah, bagi masyarakat yang mau melaksanakan haji atau mendaftarkan haji, harus memiliki BPJS Kesehatan. mmm, Nah, bisa dijelaskan Bapak, iya, kenapa harus memiliki BPJS Kesehatan? iya. Jadi, karena ibadah haji ini kan, harus istitoah, artinya harus mampu, dari sisi kesehatan juga harus mampu, artinya orang yang menjalankan ibadah haji itu harus sehat. Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan ibadah haji juga ada tahapan-tahapannya, mulai dari tahapan pra, kemudian mulai dari cek kesehatan, kemudian pasporing dan lain sebagainya, seluruhnya itu membutuhkan kesehatan, ya, kesehatan yang prima. Oleh karena itu dibutuhkan antisipasi jika jamaah ini mengalami gangguan kesehatan. Karena itu diperlukan dukungan dari badan yang bisa mengcover terkait dengan persoalan pembiayaan masalah kesehatan ini, yakni BPJS. Karena itu para jamaah sekalian ini wajib memiliki BPJS itu. Jadi terkait dengan memang BPJS ini mengcover terkait dengan pra pemberangkatan. Ya, jadi mulai dari awal ketika jamaah sudah dinyatakan masuk di dalam daftar calon jamaah, maka akan mengikuti tahapan-tahapan berikutnya yang harus dilalui oleh para jamaah. Nah, itu yang kemudian dibutuhkan kalau misalnya sewaktu-waktu memang ada gangguan kesehatan, itu ada yang membackup secara dari sisi anggaran, yakni BPJS Kesehatan. Karena itu memang oleh pemerintah diwajibkan seluruh jamaah haji memiliki layanan terkait dengan BPJS Kesehatan. Berarti, apa namanya, kalau harapannya memang tidak ada kendala, apalagi dalam hal kesehatan, Iya, tetapi tidak ada salahnya kita mempersiapkan, mempersiapkan, ya, untuk mengantisipasi. mengantisipasi Iya, hal-hal betul. yang mungkin terjadi di luar kendala. Kemudian untuk terakhir Bapak, untuk Hmm, persiapan, jamaah haji di Kabupaten Pacitan sendiri seperti apa? iya. Jadi persiapan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026 ini, saat ini kuota yang ditetapkan ini dari provinsi, ini di Siskohat ya, di Siskohat itu kita sudah 93%. Jadi sudah 93%. Jadi dari 93% itu ada sekitar 226 jamaah, calon jamaah haji. Dari 226 ini yang sudah menyatakan pembatalan, baik karena sakit permanen atau karena meninggal dunia, itu ada 47 jamaah. Ada 47 jamaah, sehingga total menjadi 179 jamaah yang siap berangkat. Berangkat haji. Kuota baru 93%, belum 100% ya, Belum 100%. 93%. Dari 179 itu yang sudah memiliki paspor, artinya mungkin dulu sudah pernah mengurus paspor atau mungkin sudah pernah umroh dan lain sebagainya, ada 114. Jadi yang belum memiliki paspor berarti sekitar 65. Nah, 65 jamaah ini insya Allah akan kita fasilitasi. Kita bekerja sama dengan imigrasi di Ponorogo, akan kita fasilitasi pengurusan paspor secara bersama-sama, secara kolektif. Nanti akan kita laksanakan di gedung PLHUT, kita mengundang imigrasi dari Ponorogo. Insya Allah kita rencanakan tanggal 9 Desember, tanggal 9 Desember 9 besok Desember. dengan isi paspor. Ya, data terkait dengan jamaah sudah kita kirim kemarin ke pihak imigrasi Ponorogo. Nanti ketika tanggal 9 itu tinggal mempercepat proses pengurusan pasporing, sehingga harapannya 63 jamaah itu tidak membutuhkan waktu lama. Sehari mungkin sudah cukup untuk pembuatan paspor para jamaah. Kemudian selain pembuatan paspor juga terkait dengan cek kesehatan saat ini dari
179 ini yang sudah Melakukan cek kesehatan. melakukan cek kesehatan itu 79. Yang 100 ini masih dalam tahap cek kesehatan baik di puskesmas maupun di tingkat rumah sakit di kabupaten. Jadi saat ini masih sedang Masih dalam proses. dijadwal ya proses karena waktunya memang sangat mendesak ya. Kalau biasanya RSUD itu melayani untuk cek kesehatan itu di hari Sabtu, Tapi karena memang time schedule-nya ini cukup mepet waktunya, sehingga tidak disendirikan ini cek kesehatan ini, tapi dibersamakan dengan masyarakat yang lain, sehingga dijadwal antara Senin sampai Jumat. Itu bersamaan dengan masyarakat yang akan mengurus layanan kesehatan yang lain. Tapi tetap akan diarahkan oleh Satpam dan tenaga medis, ada yang mengarahkan sehingga bagi calon jamaah haji insya Allah tidak akan bingung karena tetap ada pendampingan dari pihak rumah sakit. Termasuk di dalamnya setiap harinya dijadwal dari 63 itu hari Senin siapa, nomor porsi berapa dan sebagainya sudah dijadwal oleh Dinas Kesehatan. Karena memang terkait dengan istitoah dari jamaah haji itu yang paling berwenang menentukan mampu dan tidaknya, sehat dan tidaknya adalah Dinas Kesehatan. Jadi proses pemeriksaan kesehatan seluruhnya menjadi wewenang dari Dinas Kesehatan. Kami di Kementerian Agama tidak mempunyai wewenang untuk menentukan jamaah ini sehat dan tidak, yang memiliki tentu saja dari Dinas Kesehatan. Jadi setelah nanti dinyatakan sehat atau istitoah, maka tahap berikutnya adalah pelunasan. Saat ini memang sudah pelunasan tahap pertama sudah dimulai dan akan berakhir tanggal 23 Desember yang akan datang. Jadi kemarin sudah ada muncul sekitar 2-3 orang yang sudah istitoah, artinya sudah bisa melunasi kepada bank setoran awal dulu. Jadi masyarakat yang sudah istitoah tentu saja sudah langsung bisa melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Bambang. Banyak informasi dan juga wawasan baru yang kita dapatkan untuk juga masyarakat. Terlebih dari transisi Kementerian Agama pada Kementerian Haji, kemudian tadi juga perubahan undang-undang, dan semoga ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan saya ucapkan terima kasih sudah hadir di podcast Teras Moderasi. Semoga hari ini bermanfaat. Kita doakan juga untuk jamaah yang akan melaksanakan haji di tahun depan lancar, diberikan kesehatan. Amin, amin. Baik sahabat religi, saya mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.